Iman di sini maksudnya adalah sholat. Jadi suci merupakan setengah daripada sholat. Tafsir dari iman adalah sholat. Kenapa? Karena dalam Quran surah Al-Baqarah Allah mengatakan juz 2, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Ulama tafsir sepakat di sini, iman di sini apa artinya? Allah tidak menyia-nyiakan sholat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair ajma'in ya fatahu ya alim ya razzaqu ya karim iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Sebelum kita sambung, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, ma'udhir watin, walaupun terlambat. Taqabbalallah minna sholihat a'mal. Semoga Allah menerima amal-amal kita yang soleh. Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu Allah Ta'ala jumpakan kita kembali pada bulan Ramadan berikutnya. Ada lebih hampir 2 bulan mungkin. Sekarang sudah tanggal 1 Zulqa'dah, Syawal, Ramadan, 2 bulan gitu. Liburnya. Libur pengajian ini. Insyaallah mulai malam ini kita sambung lagi kitab Zadut Thalibin min kalami Rasul Rabbil Alamin karangan Maulana Asyik Ilahi rahmatullah alaih. Terakhir ada yang ingat Pak, sampai hadis berapa? Hadis sudah belum itu? Belum. Tinggal sudah diterangkan belum? Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Riba itu lebih berat daripada zina. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih buruk atau lebih berat daripada zina. Riba itu dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Hadisnya hadis panjang ini hadis singkatannya. Maka para sahabat bertanya, "Lima ya Rasulullah?" Mengapa begitu ya Rasulullah? Li'anna sahibaz zina idza zana fayatubu alaih. Wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuh. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang berzina apabila dia bertaubat, maka Allah terima taubatnya. Karena zina ini termasuk dosa hablum minallah, dosa kepada Allah. Zina Pak ya. Lain dengan perkosa. Kalau perkosa itu dosa kepada manusia juga, dosa pada Allah juga. Ya. Jadi kalau zina ini yang perempuannya mau ya rela, tapi dilakukan dengan cara yang haram, maka itu dosa kepada Allah zina. Maka apabila orang-orang yang berzina ini bertobat, maka dia taubat kepada Allah, fayatubu alaih, maka Allah terima taubatnya. Sedangkan orang yang meribah, membicarakan aib orang lain, ya, membongkar, menyebarkan aib orang lain, ini Allah tidak akan maafkan dia, tak Allah ampuni dia sampai orang yang diribahnya itu mengampuni dia atau memaafkan dia. Karena dosa riba termasuk hablum minan nas, dosa pada manusia. Maka syarat taubatnya ditambah ya, harus minta ridho, kerelaan atau maaf dari orang yang kita
ribahkan itu. Masya Allah. Maka disitulah lebih berat ribah ketimbang zina. Karena orang yang berzina itu kalau untuk bertobat dimanapun mudah dia. Kapanpun dia mudah karena cukup bertobat kepada Allah. Lalu kalau riba, Allah belum maafkan dia sampai dia minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Apa itu riba? Riba adalah zikrul aib bi dhahril ghaib. Zikrul aib bi dhahril ghaib. Membicarakan aib, keburukan di belakang orang. Ya, yang kita bicarakan itu memang aib dia, memang keburukan dia, cacatnya dia. Tapi di belakangnya, yang kira-kira bila kita bicarakan itu di depannya dia marah, dia nggak senang. Itu namanya zikrul aib bi dhahril ghaib. Membicarakan aib orang lain di belakangnya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana apabila yang saya omongkan itu, yang saya bicarakan itu betul-betul ada pada dirinya. Saya enggak buat-buat, betul-betul ada pada dirinya. Maka kata Nabi, kalau seandainya engkau bicarakan itu betul ada pada dirinya, faqad ghibtah, engkau telah menghibah dia. Kalau seandainya yang kau omongkan itu, kau bicarakan itu tidak ada pada dirinya, kau mengada-ngada, berbuat, faqad bahatta, engkau telah membuat buhtan atau fitnah. Maka dosa fitnah lebih besar daripada ghibah. Kalau ghibah memang itu aib ada pada dirinya, kita bongkar, kita bicarakan di belakangnya. Kalau dosa fitnah itu lebih besar, ya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosa daripada pembunuhan. Ya. Kita memfitnah dia, membuat berita yang enggak benar. Maka dan dosa riba ini dosa yang dianggap enggak dosa. Dosa yang dianggap enggak dosa melanda semua orang. Semoga Allah jaga kita semua dari dosa riba ini. Ulama Imam Suyuti memasukkannya ke dalam dosa besar. Dosa riba ini Pak, jangan nggak sepele. Ya, ulama menganggap ini dosa riba termasuk dosa besar. Dalam surah Al-Hujurat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bukan. Ayat setelahnya lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian tajassus mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kalian yaghtab ba'dukum ba'dha, menghibah satu sama lain. Ini termasuk dosa-dosa besar, ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula ma akhihi maitan fakarihtumu. Maka Allah memisalkan orang yang menghibah seperti orang yang memakan daging saudaranya dengan mentah-mentah. Fakarihtumu, kau kan enggak suka makan daging mentah, mayat, bangkai mentah. Jadi orang yang menghibah orang lain, bicara aib dengan orang lain seperti makan daging dia. Dan dalam riwayat ada bahwa Nabi SAW menyuruh dua orang perempuan yang sedang menghibah, cuma muntahkan daging yang kau makan itu. Ya Rasul, kami enggak makan apa-apa dari tadi. Enggak, kau baru menghibah saudara kamu, berarti kau makan daging dia. Nah, Hasan Basri rahmatullah alaih dikasih tahu, wahai Syekh, ada satu orang ngomong tentang kau gini, dan menghibah kau di belakang kamu. Maka Sayyidina Hasan mengirimkan hadiah kepada orang itu, kepada orang yang menghibahnya. Ada surat tulisnya, terima kasih engkau telah memberikan pahala engkau kepada aku. Engkau telah mengirimkan pahalamu kepada aku. Jadi kita nih Pak, kalau kita menghibah orang, kita nih mengirimkan pahala kita untuk dia. Kata Imam Ibnul Mubarak yang mengatakan, kalau seandainya saya harus menghibah, maka saya pilih untuk menghibah ibu saya sendiri. Saya pilih untuk menghibah ibu saya sendiri. Kenapa? Karena ibu saya paling berhak untuk mendapatkan pahala dari saya. Nah, kalau apa ingin menghibah, ghibah ibu dewek. Kenapa? Karena ibu kita lebih berhak untuk mendapatkan pahala dari kita.
Daripada ngirim pahala ke orang lain, kirim pahala ke ibu dewek. Tapi mungkinkah kita menggibah ibu kita, Pak? Nggak mungkin. Jadi nggak mungkin kita menggibah orang lain, Pak. Jadi kita seperti merugikan diri sendiri. Maka kalau kita tahu ini, kalau kita digibah orang, kalau kita dibicarakan orang lain menyebabkan kita, aib-aib kita, maka hadirin mulia nggak perlu marah, ya nggak perlu sakit hati atau membalas dendam, nggak perlu. Kalau bisa kita seperti Hasan Basri, kirim hadiah. Jazakallah, terima kasih. Barusan kau telah ngirim pahala buat aku. Nah itu Pak ya. Jangan marah. Apalagi kita balas menghibah, ya, balas menghibah. Berarti kita sama dengan dia. Nah, bagaimana cara taubat dari dosa ghibah? Kita tahu nih kita semua nih tak selamat dari ghibah nih Pak. Ya, kita pernah ghibah orang lain. Cara taubatnya bagaimana? Maka karena ini berhubungan dengan hak manusia, mesti kita minta keridhaan orang yang bersangkutan. Tapi ulama mengatakan seandainya kalau nggak perlu kita detailkan, Pak, saya pernah ngomong Bapak, ya ngomong yang nggak baik lah, maka saya mohon maaf Pak ya, saya minta keridhaan Bapak, saya mohon maaf. Secara umum, ya nggak perlu didetailkan. Kenapa? Karena dengan didetailkan aku udah ngomong Bapak tuh gini, bukan dapat pemaafan, marah dia nanti. Jadi masalah bukan selesai tapi tambah besar. Kayak itu. Maka kita minta maaf secara umum. Pak, saya pernah menghibah Bapak. Ya, saya menyesal, saya mohon maaf, Pak. Gitu. Cara minta maaf dari dosa. Minta maaf sama dia dan istighfar kepada Allah. Itu cara taubat ghibah. Kalau seandainya orang yang kita ghibah itu kalau kita datang pada dia, kita minta maaf sama dia, dia tambah marah, tambah besar masalahnya. Maka dalam masalah seperti ini cukup istighfar kepada Allah untuk kita dan untuk dia. Ya. Tahu nggak Pak? Sama seperti kita pernah berbuat dosa kepada satu orang dan dia sudah meninggal dunia. Dia sudah meninggal dunia atau dia sudah hilang atau kemana ya? Tak ada ketemu lagi. Masih hidup tapi tidak pernah ketemu. Maka bagaimana caranya kita istighfar kepada Allah dan istighfar untuk dia. Karena seandainya saya bicarakan ini di depan dia akan tambah besar masalah, bukan menyelesaikan masalah. Mungkin juga dia akan dapat dosa. Mungkin dia akan dapat dosa. Maka untuk supaya selamat, lebih aman, caranya adalah istighfar untuk kita, istighfar untuk dia. Maka itu Pak kita kalau istighfar itu bagus tuh. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Itu para ulama mengajar kita tentang istighfar ya. Astaghfirullahaladzim li untuk aku dan untuk kedua orang tuaku, wali ashabil huquqil wajibati alayya, dan kepada orang yang memiliki hak yang wajib atas saya. Ya. Atau astaghfirullahaladzim li walil muslimina wal muslimat. Ya, istighfar untuk semua orang dan laki-laki dan perempuan. Itu biasakan istighfar untuk diri kita dan istighfar untuk orang lain. Jadi kita buat itu, setiap hari kita baca istighfar seperti itu. Karena kita ini nggak sadar menghibah. Dan ingat ghibah ini Pak, dosanya dua belah pihak, yang menghibah dan yang mendengarkan ghibah. Kita yang tak ghibah, kita duduk mendengarkan, maka kita berdosa. Nah, maka bagaimana caranya kalau kita ada di majelis atau di tempat yang di situ orang menghibah orang lain, majelis ghibah, maka kata Nabi SAW, kita lawan, kita bela orang yang digibah itu. Enggak seperti itu Pak, ini kita lawan. Kita luruskan, dan kita ingatkan dia, ini ghibah nih. Ingatkan dia, ini ghibah, jangan, tutup. Jangan diteruskan. Seandainya
nggak mampu kita lawan, kita nggak ada kemampuan, ya, untuk membela orang yang diribah ataupun menyetop dia, memperingatkan diri dia, maka kita harus pergi dari majelis itu, tinggali majelis itu. Seandainya kita masih tetap duduk dan kita tak buat apa-apa, kita termasuk dosa, termasuk berdosa. Nah, apalagi menikmatinya, apalagi uyonian lah, tambah-tambah yang mengiyo-iyokan, tambah dosa. Ya, maka fala taqudu mam hatta yakhudu fi haditsin ghairi kata Allah dalam Quran kan, orang kafir munafik itu kalau berkumpul, kalau mereka berkumpul mereka bicara tentang Rasulullah, memburukan Islam. Maka kata Allah fala taqudu ma'hum, jangan kamu duduk sama mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka sibuk dengan pembicaraan yang lainnya. Selagi yang kamu bicarakan tentang memburukan Islam, ya, memburukan Islam, memburukan Rasulullah SAW, memburukan tentang amal agama, fala taqudu ma'hum, jangan kamu duduk sama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka bicara yang lain. Kenapa? Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannam jami'a. Ya, Allah mengumpulkan orang munafik, orang kafir di surga, di neraka sama-sama. Karena mereka sering duduk sama-sama menggibah, sama-sama bicara keburukan. Maka kita orang Islam tinggalkan majelis itu. Dalam hadis dikatakan barang siapa ada di situ tempat, satu majelis yang di situ diburukan seseorang Islam muslim di depan dia, maka dia bela orang muslim itu, dia bela semampu dia, maka Allah akan bela dia pada hari di mana dia butuh pertolongan Allah dari akhir nanti. Allah akan bela dia, Allah akan tolong dia di hari di mana dia butuh pembelaan Allah, pertolongan Allah. Dan barang siapa yang di situ majelis, di situ dibicara aib orang muslim, tapi dia enggak bela, dia diam saja, ya, dia biarkan itu terus, maka Allah akan biarkan dia di hari di mana dia butuh pertolongan Allah. Allah enggak tolong dia, Allah enggak bela dia dari kiamat. Apalagi yang dibicarakan itu guru kita, orang tua kita, orang yang terhormat, apalagi Pak, orang biasa aja kalau dibicarakan aibnya kita bela, apalagi bicara itu guru kita, maka kita wajib bela. Allah, ya. Ada beberapa perkara yang dianggap tidak riba atau riba tapi tak berdosa. Imam Nawawi mengatakan ada 6, ya. Perkara-perkara yang itu bentuknya riba, bicara aib orang lain di belakangnya, tetapi itu tidak berdosa, tidak dianggap riba. Yang pertama ada at-tadhallum. At-tadhallum artinya mengangkatkan kezaliman kepada qadhi, kepada hakim. Kalau sekarang ini kepada pemerintah, ya, pengadilan, atau di pondok seorang santri ngadu pada ustadznya tentang santri lain menzalimi dia. Ustaz, saya diganggu sebulan. Ya, kalau di kampung siapa? Di RT mungkin, ya, yang mana kezaliman tadi tidak akan bisa dihentikan tanpa orang yang di atasnya. Ya, jadi kita ngadu kepada hakim, pada qadhi, atau santri kepada gurunya, yang gurunya ada kemampuan, kekuatan untuk menghentikan kezaliman ini. Nah, itu tidak dianggap riba. Ya. Tak dianggap riba. Allah. Kalau kita ngomong sama kawan kita, ya, sama-sama kawan, oh dia tuh ninju aku, dia tuh ngejek aku. Kenapa bapak ngomong sama dia? Aku untuk melaporkan kezaliman, aku ingin melaporkan kezaliman. Kira-kira dia bisa nggak nahan kezaliman tadi? Nggak bisa, gibah. Jangan kita tertipu. Kita hanya boleh melaporkan kezaliman orang lain ataupun aib orang lain untuk mencegah itu kepada orang yang kira-kira mampu mencegah aib itu, mencegah kezaliman itu. Kalau ada manfaatnya ngomong ke dia, itu menyebarkan aib dia semua, orang gibah. Nah, ya. Kemudian yang kedua adalah
untuk menolak kezaliman atau untuk mencegah kemaksiatan, mencegah dosa. Bicarakan. Contohnya gini, Pak, saya dengar dia ngomong dia akan mencuri bapak malam ini. Dia akan mengganggu anak bapak. Nah, ya. Boleh nggak gitu, Pak? Boleh. Supaya apa? Supaya kezaliman nggak terjadi. Atau kejahatan nggak terjadi. Boleh. Ya, ini semua ada contoh di zaman sahabat, ya. Seperti seorang berlapar kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai khalifah. Ada satu orang di sana disebut saya lupa namanya, minum khamar. Maka Sayyidina Umar kirim surat ke orang itu, memang jauh tempatnya, bukan di Madinah, jauh. Untuk bertobat dari minum khamar dan tinggalkan minum khamar. Nah, maka setelah menerima daripada khalifah surat itu, dia berhenti. Boleh nggak? Boleh. Kita menyebut aib dia, dosa-dosa dia, kezaliman dia, untuk mencegah dia dari meneruskan kezaliman tadi ataupun dosa itu. Ini dibolehkan. Kalau hanya sekedar untuk membicarakan saja, tidak ada niat untuk mencegahnya, maka ini riba. Kata ulama, ini semua yang dibolehkan ini semua juga tergantung niat. Semua tergantung niat. Kalau niat kamu juga hanya untuk membicarakan aib dia tanpa ada niat untuk merubah dia, tanpa ada niat untuk mencegah dia, maka kamu menggibahnya. Nah. Kemudian yang ketiga tentang istifta, saya tulis. Ya, tentang istifta, minta jawaban, minta fatwa. Seorang bertanya pada ulama, bagaimana Syekh? Gini. Kita ngomong tentang orang lain. Ya, saya punya saudara, dia selalu gini dengan saya. Apa yang saya buat? Maka membicarakan aib orang lain di depan orang di belakangnya dengan minta fatwa, minta petunjuk, ini diperbolehkan. Tapi memang betul-betul niatnya untuk apa? Untuk minta pencerahan, bukan untuk menyampaikan aib. Seperti Hindun, seperti istrinya Abu Sufyan, namanya Hindun ya, datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini orang yang kedekut, orang Malaysia, kedekut, pelit, sampilit kariang. Ya. Kalau sampilit kariang itu apa? Pelitnya ya. Kalau orang Urdu, Pak, orang Pakistan ngomong, orang yang sangat pelit ini disebut dengan makicus. Makicus namanya. Apa maki itu lalat. Cus dihisap. Apa maksudnya itu? Masuk lalat di sini. Masuk lalat di minuman nih. Dia nggak mau minuman dia kurang sedikit pun. Lalat diambilnya di plasnya. Sehingga airnya kurang sedikit pun, saking pelit gitu. Nah, gitu istilah di Pakistan, makicus namanya, orang yang saking pelitnya, tak mau kurang dari harta sedikit pun. Sapu makicus di sini, tak ada soalnya. Makicus namanya itu. Nah, kata Hindu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini pelitnya, tak cukup ngasih duit untuk aku dan anak-anakku. Apakah aku boleh mengambil harta dia tanpa sepengetahuan dia? Nah, ini kan fatwa, minta fatwa. Boleh nggak aku mencuri harta Abu Sufyan? Karena ini untuk anakku dan anak-anakku. Dia pelitnya. Boleh nggak aku ngambil harta dia tanpa sepengetahuan dia? Maka Nabi mengatakan boleh, asalkan jangan lebih daripada keperluan kamu dan anak kamu. Boleh, asal jangan lebih dari keperluan kamu dengan anak-anak kamu. Masya Allah. Jadi ini istifta untuk meminta fatwa. Boleh? Boleh. Tapi kata ulama, alangkah bagusnya kalau kita istifta tadi, minta fatwa tadi, minta jawaban tadi, jangan menyebut nama, tapi secara umum. Ustaz, ada satu orang gini. Satu orang, siapa nggak tahu. Jangan sebut nama, ya. Itu bagus lagi. Tapi kalau seandainya sebut nama pun, maka ada dalilnya, yaitu istrinya Abu Sufyan mengadu pada Rasulullah tentang Abu Sufyan.
Ya, kemudian yang ketiga dan yang keempat, perkara-perkara yang bentuknya riba tapi tak dapat dosa riba adalah ketika diajak musyawarah. Ketika kita diajak bermusyawarah dan kita harus menyampaikan amanah itu. Ya, misalnya saya mau bisnis dengan dia, Ustaz. Kira-kira gimana? Kita nih tahu bahwa dia tuh suka penipu. Jika dia tuh suka nipu, kalau bisnis dengan dia itu pasti kamu ditipu. Maka kita sebagai orang yang diajak musyawarah nih harus sampaikan. Tak boleh disembunyikan. Harus sampaikan. Pak, setahu saya beliau itu selalu gak bagus dalam muamalah. Sebaiknya tinggalkan. Sampaikan. Karena kita sedang diajak musyawarah. Al-mustasyar mu'taman. Sudah ada di sini. Al-mustasyar mu'taman. Orang diajak musyawarah itu adalah pemberi amanah. Harus disampaikan amanah itu. Ustaz, saya ini ada 2 calon untuk anak gadis saya nih. Si Fulan dan si Fulan. Mana Ustaz? Maka kita sebagai orang diajak musyawarah, sampaikan apa adanya. Kalau dia tuh gini. Kalau dia gini. Ya. Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dengan si Fulan dan si Fulan ini ada 2 laki-laki yang ingin saya nikah, kata seorang perempuan. Antara dua laki-laki, pilih mana antara 2 laki-laki ini? Maka kata Nabi, kalau dia tuh miskin. Kalau dia tuh suka mukul. Nah, Nabi sampaikan. Jadi ketika orang minta musyawarah, maka kita sampaikan apa adanya. Itu enggak dianggap riba. Kemudian yang kelima, kita menyebutkan orang itu sesuai dengan sebutan dia sehari-hari yang terkenal, laqab, jadi menjadi panggilan dia. Walaupun itu adalah aib. Misalnya kan ada ulama namanya Al-A'mash, ya. Ada namanya Al-A'raj, ya. Namun dia itu bukan itu, tapi dia itu karena pincang maka dia dikenal dengan Al-A'raj, si pincang. Abdurrahman, yang mana? Yang pincang tu nah. Yang pincang tu nah. Nah, itu tidak disebut riba, karena kita untuk mengenalkan orang kepada siapa dia. Ya. Pak Budi mana? Itu yang pendek itu nah. Kita kalau ngomong Budi pendek, marah deh kan? Di belakang dia kita untuk mengenalkan dia, ya. Mengenal orang lain tentang dia, nggak masalah. Tapi kata Allah tetap itu walaupun tak dianggap ghibah, tapi tetap sebagusnya diambil bahasa yang halus mungkin. Pak Budi yang mana? Yang kurang tinggi tuh. Nah, ya, yang kurang tinggi. Masya Allah. Jadi pengambilan bahasa itu penting lah ya. Yang mana? Itu naik tenggelam tuh. Itu kasarnya Pak ya. Hitam kayak kuali itu nah. Enggak. Yang mana? Itu agak gelap dikit-dikit. Agak gelap dikit. Nah, ini kalau bisa diambil bahasa yang halus. Ini kalau seandainya memang kalau niat kita hanya untuk ta'rif, untuk menentukan siapa dianya, maka tidak salah. Asalkan yang ada niat untuk mengejek. Itu ya. Apa nama ini? Tentang pengambilan bahasa ini penting ya. Orang selamat gara-gara bahasanya halus. Satu orang raja bermimpi giginya tanggal semua. Apa nih panggil seorang ahli takwil mimpi. Apa arti mimpiku ini? Waduh, Tuan Raja. Arti mimpi Tuan Raja itu mati semua keluarga Tuan Raja. Anak, istri, semua mati semua. Marah Raja nih kan, anak-anak kok dibunuh. Hanya seorang ulama, apa arti mimpi ini? Masya Allah, Tuan Raja selamat. Apa katanya? Di antara keluarga Tuanlah paling panjang umurnya. Raja paling panjang umurnya. Betul nggak? Berarti raja akan mendapati kematian anaknya, kematian istrinya, kematian cucunya, ya. Paling panjang umur itu raja. Jadi bahasa, hanya tinggal bahasa. Satu orang mati semua anak raja, mati semua keluarga raja. Jadi teksnya raja marah deh kan? Nah, masya Allah.
hanya pengambilan bahasa. Kemudian yang terakhir yang keenam, yang perkara-perkara yang dianggap riba tapi tidak riba adalah kita membicarakan aib orang yang terang-terangan buat dosa. Jadi dia buat dosa enggak lagi sembunyi, sudah terang-terangan di depan umum, ya. Atau membicarakan aib pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, yang semua rakyat tahu semua. Maka kalau dibicarakan enggak riba. Ya. Seorang minum ya, mabuk dia dapat umum semua tahu. Kita pemabuk, kita belakang, kita ngomong belakang dia, kita tidak riba. Ya, itu termasuk perkara yang tidak dianggap riba. Air. Ini hadis al-ghibatu asyaddu minaz zina. Riba itu lebih buruk daripada zina. Kemudian jam berapa? 19. Hadis yang ke-16, at-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. Bisa dibaca at-tahur, bisa dibaca at-tuhur. To-nya bisa dibaca tu, bisa dibaca to. Ya, ulama lughah ada ikhtilaf di sini. Apakah tahur dengan tuhur sama? Ada ulama mengatakan sama, ada ulama mengatakan beda. Makna tuhur dengan tahur. Nah, ini bahasa Arab, ajib bahasa Arab ya. Dalamnya bahasa Arab, luasnya bahasa Arab. Beda harokat, beda makna. Jangan beda huruf. Harokat beda, makna beda. At-tahur atau at-tuhur syatrul iman. Tuhurnya kebersihan, taharah. Dari kata taharah, kebersihan itu, kesucian itu adalah syatrul iman. Mana syatru? Syatru itu setengah. Tapi setengah di sini bukan bermakna sama-sama rata. Ya, setengah itu bukan makna ini 50%, ini 50%, enggak mesti. Yang penting sesuatu terbagi dua, itu namanya syatru. Ya, sesuatu itu terbagi dua, baik ini 70%, 30%, yang penting hanya dua bagiannya, maka itu disebut syatru. Ya, enggak mesti harus sama-sama 50% gitu. Oke. Kebersihan itu, taharah itu adalah setengah daripada iman. Ulama menafsirkan hadis ini, kalau yang masyhur di masyarakat an-nadhafatu minal iman, ya. Itu yang masyhur kan Pak ya. An-nadhafatu itu bukan hadis. Itu ulama hadis meneliti itu bukan lafaz hadis. An-nadhafatu minal iman bukan lafaz hadis. Jadi bagusnya kita tidak tulis hadis. Ya. Walaupun maknanya bagus, maknanya sesuai dengan hadis kan, tapi lafaz itu bukan lafaz hadis. Yang lafaz hadis at-tahur syatrul iman. Nah, tidak semua lafaz-lafaz yang bagus itu hadis. Nah, kita ingin bedakan mana lafaz yang betul-betul bisa yang berlandasan dari kata Rasulullah, sabda Nabi, atau lafaz yang bukan sabda Nabi. Jadi an-nadhafatu minal iman bukan daripada hadis. At-tahur syatrul iman, kebersihan daripada iman. Saya pun kadang-kadang mendengar ini ya, kita anggap oh iya, bersihan sebagian daripada iman. Jadi orang beriman itu bersih. Memang itu kan, memang betul lah itu. Tapi sebenarnya lebih daripada itu lagi. At-tahur atau ulama, sekarang kita bahas dulu at-tahur. Ya, ada yang membedakan antara tuhur dengan tahur. Tahur berbaris fathah dan dhammah. Ya, tuhur dengan tahur. Kalau seperti wudu dengan wudu, ya, sahur dengan suhur, ya, sahur dengan suhur, wudu dengan wudu, tahur, tuhur. Nah, apa itu? Kalau wudu, Pak, apa itu wudu? Wudu itu kita berwudu. Fi'ilnya, perbuatan yang berwudu itu disebut wudu. Ya. Kalau wudu, air yang dipakai untuk wudu. Itu wudu. Air yang dipakai untuk berwudu. Kalau wudu, kita menggunakan air itu untuk berwudu. Namanya wudu. Wudu airnya. Sahur, apa sahur?
makanan sahur. Makanan sahur. Sahur kita makan makanan sahur pada waktu sahur. Perbuatannya itu sahur namanya. Nah, ajib bahasa Arab ini kan. Sama dengan tuhur. Kalau tuhur itunya tuh apa perbuatannya apa namanya? Tuhur dalam bahasa kata apa dalam bahasa Indonesia tuh? Ya. Kata sifatnya ya, ada sifatnya bukan kafian, kata sifatnya. Kebersihan. Bersih. Taharah. Kalau tuhur perbuatan bersih itu. Perbuatan bersih, membersihkan. Kalau kita sedang wudu disebut tuhur. Kalau kita sedang membersihkan disebut tuhur. Nah, itu perbedaan dalam bahasa Arabnya. Syatrul iman, setengah daripada iman. Nah, iman di sini ada dua tafsir ulama mengatakan. Pertama, iman di sini maksudnya adalah sholat. Jadi suci merupakan setengah daripada sholat. Tafsir dari iman adalah sholat. Kenapa? Karena dalam Quran surah Al-Baqarah Allah mengatakan juz 2, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Ulama tafsir sepakat di sini, iman di sini apa artinya? Allah tidak menyia-nyiakan sholat kalian. Sholat kalian. Ini ayat turun tentang perubahan kiblat. Perubahan kiblat. Jadi Nabi SAW, untuk kita ketahui, Nabi SAW sholat menghadap Baitul Maqdis. Ya, ketika Nabi di Mekah, Nabi sholat menghadap Ka'bah yang tembus ke Baitul Maqdis. Ya, Ka'bah, sisi Ka'bah yang kesananya Baitul Maqdis. Tidak masalah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka posisi Baitul Maqdis, ya, posisi Ka'bah sini tengah. Ya. Posisi Madinah tengah. Di sini Madinah, sini Ka'bah, ini Baitul Maqdis. Ya, di sini Madinah, ini Ka'bah, ini Baitul Maqdis. Ka'bah dan Baitul Maqdis betul-betul bertentangan. Maka tak bisa lagi menghadap ke kedua-duanya. Kalau di Mekah masih bisa kan? Karena Ka'bah kan sehimpak kan, dikelilingin. Jadi Nabi sholat di posisi yang kira-kira tembusnya ke Baitul Maqdis. Nabi di sini sholat. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, jadi pertama kali Nabi SAW menghadap ke Baitul Maqdis. Menghadap ke Baitul Maqdis. Berapa bulan? 16 bulan atau 17 bulan. Jadi selama dari awal hijrah sampai 16 atau 17 bulan, Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis. Sampailah turun ayat, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi arah kiblat berubah ke Masjidil Haram. Maka Nabi mengatakan kisah kiblaten, masjid kiblaten, dua kiblat, ya. Ada dua kiblat. Kalau kita mau masjid itu tengok di atas itu di sana kiblat, arah kiblat, di belakang itu di atasnya ada masjid kiblat awal, ada tanda itu. Itu bertentangan. Maka orang-orang munafik, orang munafik ketika itu mengatakan bahwa bagaimana dengan sahabat-sahabat yang meninggal pada masa sebelum perubahan kiblat? Berarti sholat mereka nggak terima. Sholat mereka nggak terima karena mereka menghadap ke kiblat yang salah. Mereka meninggal dunia belum menghadap ke Ka'bah, tapi menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Allah jawab, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan sholat kalian yang selama ini kalian menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, tuh, ya. Maka kadang-kadang Allah menggunakan iman, maknanya bukan iman keyakinan, tapi iman maknanya amalan sholat. Maka di sini at-tahur setelah iman kata ulama, kebersihan merupakan setengah daripada sholat. Kenapa? Tidak sah sholat tanpa wudhu, tanpa taharah, ya enggak?
Maka kata Nabi kan al-wudu miftahus shalah. Wudu adalah kuncinya salat. Kalau tak ada wudu pasti nggak sah salat. Kalau setelah berwudu belum tentu salat. Kenapa? Masih ada lagi syarat tutup auratnya, syarat ada kiblatnya. Maka adanya wudu, adanya toharoh sudah setengah. Setengah salat kita sudah bisa dianggap setengah selesai. Tinggal setengah lain rukun dan syarat yang lain. Gitu. Ya. Jadi di sini tafsir yang pertama, at-tahur setelah iman adalah toharoh adalah setengah daripada sholat. Kemudian tafsir yang kedua, ulama mengatakan iman mengartikan makna iman di sini adalah at-tahur syatrul iman. Iman itulah ya, iman sifat, iman yang ada di dada gitu. Dan apa arti toharoh di sini? Jadi toharoh ini kan ada dua. Ada toharoh zohir, ada toharoh batin. Enggak. Maka kita membersihkan zohir kita nih dari najis. Kita membersihkan zohir kita daripada najas, ya, najis, dari hadas, ya, wudu dan mandi wajib. Kemudian dari najis kita bersihkan. Ini sudah membersihkan zohir kita. Kemudian kita membersihkan batin kita dari sifat yang buruk. Maka ada setengah, ya, kebersihan batin setengah, kebersihan zohir setengah. Orang beriman dituntut untuk bersihkan dua-dua nih, bersih zohirnya, bersih batinnya. Maka tohar di sini tohar apa? Kebersihan zohir ini setengah dari iman. Tinggal setengah lagi kamu bersihkan batin kamu. Setengah lagi kamu bersihkan batin kamu, setengah kamu sudah bersihkan zohir kamu. Dengan wudu dan dengan mandi wajib dan sebagainya. Itu makna dari at-tahur syatrul iman. Kalau yang kita sering pahami adalah kebersihan sebagian daripada iman, ya nggak salah, nggak betul juga, ya nggak salah. Kebersihan sebagian daripada iman, karena iman memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan, nggak kotor-kotor. Tapi itulah yang disebutkan dalam kitab, ya. Yang penting hanya dua, iman bermakna sholat atau iman dan tahur bermakna toharoh, iman tidak ada. Oleh karena itulah kita di Indonesia ini, kalau saya lihat di Indonesia ini agak sedikit sensitif dengan yang kotor-kotor, karena kita memaknai bukan iman itu. Jadi ada benda itu kotor, ada benda itu najis, Pak. Tidak semua yang kotor najis. Tidak semua yang kotor najis. Kita tuh diperintahkan untuk menjauhi najis, untuk membersihkan najis. Adapun kotor seperti kita nih, Pak, ya. Saya berapa kali ketemu orang, Pak, yuk kita sholat, Pak, ya. Nantilah saya di rumah belah. Kotor nih, katanya. Celananya kotor. Saya tanya, najis nggak? Kotor gimana kotor ya? Ya banyak debu-debu nih. Enggak najis, bukan karena kencing, bukan karena kencing. Hanya dia merasa enggak enak sholat dengan celana atau baju ini yang berdebu. Akhirnya apa? Enggak sholat berjamaah. Banyak di Indonesia ini saya lihat, ya, orang gara-gara alasan kotor tak mau ke masjid. Padahal kotor itu enggak berarti najis, enggak berarti najis. Kalau yang maaf kan di Pakistan, di India, di Arab itu kalau sholat berjamaah itu, Pak, kita kadang-kadang ya salah juga mereka kan, tapi ya itulah mereka, ya. Itu katakan bengkel loh, Pak. Kalau tiga azan sholat dia pakai makanya bengkel tuh. Ini pengalaman kami. Wah, pertama kali ke Pakistan, gak enaknya aku nengoknya kan, mana kau nih sholat ini. Tapi mana, Pak, bro? Kalau dia, ya, nunggu bersih itu habis waktu nanti. Ini kerjaan selesai lagi. Tukang bangunan, ya. Kalau di Indonesia banyak tukang bangunan nggak sholat. Apa alasannya? Kotor. Nggak sholat. Rela nggak sholat gara-gara kotor. Padahal nggak najis sudah. Kita pakai tukang bangunan tuh, ya. Kerja-kerja azan, dah. Di wudu pakai baju bangunan tuh.
Masya Allah, ya. Baru wah ya Allah. Emang itu juga gak bagus kan? Gak bagus masa ada Allah gitu. Tapi daripada nggak sholat, lebih baik seperti ini. Ya, kita ya demi demi bersih, gak sholatnya sama sekali. Kan tukang bangunan kan baliknya limo, enggak? Balik ke rumah dari kerjaan, balik ke rumah sudah maghrib. Kapan lagi masuk asar? Ini gara-gara nah, pandai menimbang ya. Mana antara dua Pak ya. Bahkan bagusnya adalah kita bersihkan sendiri kita, bersihkan sholat. Itu paling bagus. Jadi kalau enggak bisa, kalau ya, tanggung saat ya. Agak sholat bersih lagi, ganti baju lagi ya. Agak pakai baju itu lagi tanggung. Nah, pilih. Lebih baik enggak sholat atau lebih sholat tapi baju ini. Mana Pak? Pilih. Lebih baik enggak sholat atau sholat tapi pakai baju ini. Sholat pakai yang ada. Meninggalkan sholat dosa besar. Bagi Imam Ahmad bin Hanbal bilang kafir. Dalam Hambali meninggalkan sholat dengan sengaja kafir. Dalam Hambali ya. Ada hadisnya kan? Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa meninggalkan sholat dengan muta'ammid sengaja, sungguh telah kafir terang-terangan. Hadis. Gara-gara takut kotor itu nih. Masya Allah, semoga Allah beri kepahaman insya Allah. Cukup insya Allah. Ada pertanyaan Pak? Ada 2 menit nih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi tentang nifa itu. Ini kalau seumpamanya atau seandainya ini di suatu instansi, nifa ini yang mendengarkan dengan yang kita kan sama. Di suatu instansi ada mungkin di situ ada pernah kejadian yang biasanya sering terjadi korupsi. Kita ini mau menceritakan itu. Tapi yang kalau mau ke atas orangnya sudah tidak ada, sudah dimungkinkan. Kebetulan diantaranya itu ada orang baru-baru, mungkin kita tujuannya mencegah supaya tidak terjadi. Sehingga kita cerita dengan orang ini, tapi memang tadi tidak menyebutkan nama. Nah itu hukumnya bagaimana? Enggak gibah. Jadi kalau kita ngomong keburukan secara umum, ya enggak gibah. Yang namanya gibah itu menyebutkan nama ya. Zikrul aib bidzikr ghaib, menyebutkan aib seseorang yang tertentu di belakang dia. Ya, kalau umum, kalau disebut nama baru itu ya sebut nama. Tadi kita ditentukan niat kita menyampaikannya untuk apa? Untuk mengadakan perubahan, untuk mencegah kezaliman atau hanya sekedar untuk menyampaikan itu ya. Insyaallah ya. Subhanallah bihamdihi subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.